Pecinta sepak bola mana yang tidak terpikat dengan permainan para playmaker seperti Kevin De Bruyne, Toni Kroos, Luka Modric, Martin Odegaard, dan masih banyak lainnya. Jauh sebelum mereka, ada seorang pemain asal Spanyol berambut pirang, mempunyai visi misi permainan yang apik. Bermain sebagai playmaker, ia mampu menciptakan peluang serta umpan-umpan indahnya. Jose Maria Gutierrez Hernandez, sebagaimana dunia sepak bola mengenalnya dengan Guti Hernandez. Ia adalah seorang yang menjadi skuad Real Madrid Galacticos sebelum, selama, dan setelah era Galacticos. Dibandingkan dengan Raul Gonzalez dan Iker Casillas, sosok Guti Hernandez banyak dianggap sebagai figuran di era Los Galacticos. Bagi sebagian orang, karir Guti mungkin tidak terlalu hebat. Namun sebenarnya, pemain bertinggi 183 cm punya peran krusial dalam gemerlapnya skuad yang dimiliki klub berjuluk Los Galacticos tersebut. Guti tak ubahnya menjadi sebuah cerita jalanan yang ada orang yang percaya dan banyak juga yang tidak mempercayainya. Artinya, meskipun punya peran yang begitu nyata, kejeniusan Guti tidak terlalu dipercaya. Banyak orang yang lebih suka untuk mengenang Zinedine Zidane, David Beckham, hingga Raul Gonzalez ketimbang harus membicarakan Guti dalam obrolan tentang kehebatan El Real. Meski begitu, Guti Hernandez tetaplah sosok yang melegenda. Karirnya di Santiago Bernabeu berlangsung hingga kurang lebih 25 tahun lamanya, dari 1986 hingga 2010. Dalam rentan waktu tersebut, Guti telah melakoni 542 pertandingan di semua ajang. Dari catatan penampilannya, Guti membukukan 77 gol, 59 assist, dan menyumbang total 15 trofi bagi Los Blancos. Sebelum akhirnya memutuskan hijrah ke Besiktas pada 2010 lalu, nama Guti Hernandez tercatat sebagai pencetak gol ke-5.000 bagi Real Madrid di La Liga dan gol ke-500 di Liga Champions. Guti merupakan pesepak bola asli Madrid. Ia dilahirkan di Torrejón de Ardoz. Sejak kecil, Guti sebenarnya bukanlah anak yang terlalu mengemari sepak bola. Olahraga favoritnya adalah tenis. Namun kedua orang tuanya lebih menyukai Guti bermain sepak bola. Pada usia 8 tahun, ia pun dimasukkan ke Akademi Real Madrid pada 1986. Meski begitu, Guti tetap menikmati perannya sebagai seorang pesepak bola. Saat itu posisinya adalah sebagai penyerang. Secara bertahap, kemampuan olah bola Guti terus meningkat secara linier. Karir Guti di Madrid terus menanjak. Ia berhasil menembus skuad utama di tim C dan tim B Real Madrid. Pada tahun 1995, ia akhirnya promosi ke tim utama Real Madrid di La Liga. Debut profesional Guti bersama Madrid terjadi pada 2 Februari 1995 saat Madrid mengalahkan Sevilla 4-1 di Santiago Bernabeu. Dalam laga tersebut, Guti memulai pertandingan dari bangku cadangan. Ia masuk menggantikan Jose Amavisca pada menit ke-60. Meski tidak mencetak gol ataupun assist yang dibukukan dalam debutnya itu, namun permainan Guti mampu memikat Jorge Valdano yang saat itu menjabat sebagai pelatih Los Blancos. Tapi saat itu Guti masih berusia sangat muda, hingga kesempatan bermain di tim utama pun tidak terlalu banyak ia dapatkan. Terlebih saat tampuk kepelatihan beralih ke Vicente del Bosque yang kemudian beralih ke Arsenio
Iglesias, Fabio Capello, Jupp Heynckes, Jose Antonio Camargo, Guus Hiddink, dan John Toshack. Namun ketika Del Bosque kembali dipercaya menangani Madrid pada 1999, Guti sudah jauh lebih matang pun mendapatkan kepercayaan yang lebih banyak untuk bermain di lini tengah Madrid. Pada musim 2000-2001, Madrid harus kehilangan Fernando Morientes yang merupakan tandem ideal Raul di sektor penyerangan Madrid kala itu akibat cedera yang dibekapnya. Vicente Del Bosque menunjuk Guti untuk menggantikan peran Morientes. Guti mampu menjawab kepercayaan tersebut dengan mencatatkan 14 gol dalam semusim, yang merupakan rekor gol terbanyak Guti selama membela Real Madrid hingga tahun 2010. Lebih spesial lagi karena Guti juga mampu menjadi aktor penting keberhasilan Madrid merebut gelar ke-28 La Liga dan gelar ke-9 Liga Champions. Melihat klinisnya penampilan Guti pada musim 2001-2002 membuat banyak orang memprediksi bahwa Guti akan menjadi tandem sepadan bagi Raul di lini depan pada musim berikutnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Masih dalam pengembangan proyek Los Galacticos jilid pertama, Ronaldo da Lima berhasil diboyong Madrid dari Inter Milan pada tahun 2002. Posisi Guti Hernandez dikembalikan ke tengah yang membuat namanya berada di bawah bayang-bayang Zinedine Zidane sebagai jenderal lapangan tengah Real Madrid. Namun Guti tidak terlalu peduli. Ia tetap menjalankan perannya dengan maksimal, meskipun yang lebih dielu-elukan penggemar adalah sosok Zidane. Pada tahun 2006, Zidane akhirnya pensiun, sebuah jalan bagi Guti Hernandez untuk bisa mengambil alih peran yang selama ini diidam-idamkan. Namun para penggemar ragu untuk melihat Guti Hernandez bisa menjadi suksesor Zidane. Maklum, penampilan Guti kala itu masih angin-anginan dan lebih sering menjadi pemain pengganti kala itu. Kebanyakan para penggemar lebih senang untuk melihat David Beckham menjadi suksesor Zinedine Zidane. Guti yang mulai mendapatkan lebih banyak menit bermain selepas kepergian Zidane. Lebih diharapkan para penggemar untuk memainkan peran seperti halnya Clarence Seedorf saat masih membela Real Madrid. Guti pun merasa bahwa itu adalah permintaan yang sulit untuk dilakoni. Semua kesempatan datang mendekati saya merasa sangat senang bermain sebagai gelandang. Namun Zidane akhirnya tiba dan merebut posisi itu. Kemudian saya bermain sebagai penyerang dan saya juga menikmatinya. Tetapi akhirnya Ronaldo pun tiba. Saya berada di tim nasional sebagai gelandang dan Beckham pun hadir, katanya pada 2003 lalu, seperti dikutip This Football Times. Melihat pernyataan tersebut, bisa disimpulkan bahwa kehadiran para pemain-pemain bintang di Santiago Bernabeu menghambat perkembangan karirnya bersama Real Madrid. Sebab setiap posisi potensial yang bisa ia mainkan selalu bisa diambil alih oleh para bintang yang masuk di era Galacticos pertama. Kondisi yang membuat Guti semakin tidak nyaman ketika ia lebih sering di bangku cadangkan saat era kepelatihan Fabio Capello di musim 2005-2006.
Guti dianggap sebagai sosok yang lebih sering merusak skema permainan bila diturunkan sejak awal. Hal itu yang membuatnya lebih sering dijadikan sebagai super sub. Karena turun dari bangku cadangan lebih membuat Guti memiliki kontribusi yang bagus bagi tim. Kondisi tersebut membuat Guti semakin hilang kendali. Dalam pertandingan, ia lebih sering menunjukkan sikap temperamen dan para penggemar tidak menyukai hal itu. Janji setia untuk Real Madrid. Pada tahun 2010, Guti memilih hijrah ke Besiktas. Namun kepergiannya seolah dibiarkan. Satu hal yang kurang adil bagi pemain yang telah memberikan segalanya bagi klub. Setidaknya selama bertahun-tahun, Guti menjadi wakil Raul sebagai kapten Real Madrid. Selain itu, ia telah melakoni lebih dari 500 penampilan untuk Real Madrid. Guti tidak pernah bisa merebut hati para fans Madrid. Meski ia memiliki emosi yang tidak stabil, namun Guti tetaplah legenda yang patut mendapatkan penghormatan di Bernabeu. Guti bahkan merupakan representasi Pavones yang mampu bertahan di tengah badai kegemilangan para pemain bintang yang silih berganti tiba di Bernabeu. Meski harus diakui bahwa pada akhirnya ia harus menyerah dan mengikuti jejak sang raja Raul González untuk meninggalkan istana Bernabeu. Meski demikian, Guti tetaplah menaruh cinta yang dalam kepada klub yang telah membesarkan namanya itu. Setelah mengumumkan pensiun dari sepak bola, Guti pun mengambil peran sebagai pelatih di Akademi Real Madrid. Ia pernah tercatat sebagai asisten pelatih tim muda Los Blancos. Mimpi terbesarnya adalah meraih kesuksesan bersama Madrid dengan status sebagai pelatih tim senior. Kurang lebihnya, Guti ingin mengikuti pencapaian yang berhasil ditorehkan Zinedine Zidane yang sukses menggenggam kesuksesan bersama Madrid saat masih menjadi pemain dan pelatih pada saat itu. Potensinya sangat terbuka lebar bagi Guti untuk mengikuti langkah mantan pesaingnya itu di lini tengah Madrid dahulu. Saya harus mengatakan ini sebagai seorang penggemar Real Madrid. Kami menginginkan Zidane tetap menjadi pelatih selama beberapa tahun ke depan. Saya akan terus berusaha agar bisa seperti Zidane. Saya memiliki cita-cita untuk meraih hasil terbaik bersama Madrid di masa depan. Saya akan sangat bodoh jika mengatakan melatih tim utama bukanlah target karir saya saat ini.